untuk dibuang. Gimana dari Fiesta? Aku nyambung yang obrolan Gabi tadi, aku tuh waktu nunggu sidang udah mulai ngelamar kan, terus tuh pas yang ngelamarnya orang baru ya gitulah, ngelamarnya tuh kemana aja gitu, saat ada lowongan yang nggak rasa cocok ya udah apply. Sampai di telepon, pernah ngelamar untuk PT ini? Aku sendiri. Oh iya mungkin Pak gitu, dalam hati kan. Padahal iya aja. Nah terus kebetulan pernah nyangkut sama yang future itu. Nah pas ya biasalah sama kayak Lela tadi, kalau misalnya dapat email atau dapat telepon dari PT apa, ya cari dulu di googling kan. Kalau misalnya ternyata ada jelas, webnya jelas segala macam, ya udah didatangin. Nah kebetulan waktu itu ya sama future juga, cuman jelas. Maksudnya tuh webnya ada, alamat kantornya ya jelas lah di situ. Nah terus kalau misalnya dulu pengalaman aku ya sama, metodenya MT gitu, per bulan berapa. Nah sama juga di target juga, 1 bulan pertama tuh harus dapat investor gitu ya, atau klien dengan jumlah investasi sekian ratus juta gitu. Kalau kamu ikut sampai ikut 1 bulan, soalnya kan sambil nunggu sidang pas lumayan lah ya. Ya daripada gabut gitu ya, ya udahlah ikut aja. Terus juga kan dapat gaji kan 1,5. Terus aku mikirnya tuh ya buat dapat pengalamannya aja, terus daripada bengong tidur di kosan kan nungguin sidang, ya udahlah nyoba. Nah terus kalau waktu itu aku dijelasinnya tuh kita nyari investor tuh nggak yang langsung nyari kemana aja secara random, tapi ada ringnya, disebutnya misal ring 1 dulu nih siapa yang kenal dulu, mulai dari orang tua, keluarga, pokoknya yang kita kenal langsung. Nah nanti kalau misalnya ring 1 nggak ada dapat atau udah misal nanti ada ring 2, ada ring 3 gitu. Terus tuh ya keuntungannya emang gede banget, tapi berdasarkan jumlah transaksi dari investor itu. Kalau misalnya investor udah dapet nih, nah tapi dia nggak transaksi, cuma juga tuh kita nggak akan dapet bonus. Tapi kalau misalnya dia transaksi terus, kalau nggak salah ingat hitungannya tuh per lot, 1 lot kita tuh dapat persenan berapa sekian persen. Itu tergantung harga sahamnya ya kalau gitu kan. Iya, tergantung klikannya juga. keuntungannya emang gede kok. Terus sebulan di sana? Sebulan. Dapat gaji? Dapat, tapi kan aku waktu itu tuh ada ke kampus terus ya, entah bimbingan, entah tanda tangan apa gitu. Jadi potong dapatnya 500.000 kan. Habis itu resign atau diputus? Aku memutuskan diri baik-baik. Aku bilang ya resign gitu. Padahal mah ya karena nggak ada uangnya sih. Iyalah. Terus bayar kosan berapa sebulan? 550. Jadi 50.000 itu biaya pengalaman ya. Iya. Murah itu. Masalahnya nggak ada pengalaman. Tapi jadi tahu sahamnya gini, jual beli. Ini orang hukum bisa menjelaskan lah ya. Iya, masukkan tuh ke undang-undang ITE. Coba kalau dari sisi seharusnya sih kan itu penipuan. Iya, masuknya penipuan bukan cuma ini doang. Dilaporkan. Dilaporkan bisa, cuman nggak ada yang mau melaporkan. Ya sih mungkin nggak ada males ya. Males Tapi juga kalau untuk melapor. Sulitnya itu kerugiannya kan Iya. Kalau misalkan gini, saya butuh staff admin, tapi ada lowongan personalia yang kemarin kan kurang lebih mirip-mirip tuh. Coba kita kontak yang personalia, siapa tahu mau jadi admin. Kalau gitu kan nggak masalah sih. Iya kan asal disebutkan Asal aja. disebutin. Ini buat admin nih, personalia. Seenggaknya lowongannya ada gitu. Ini kan nggak tahu ada apa enggak. Langsung kan waktu di tempat itu kan dikasih tahu jadi bisnis konsultan kan ya. Iya. Kali dikasih tahu jadi ini MT, ini misalnya asisten. HRD. Tapi langsung dikasih tahu ininya bisnis konsultan. Itu dari kasih tahu kan ya. Dari kasih tahu di awal. Oh, Jadi bisnis bisnis konsultan gitu. Iya. Enggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Enggak pas interview. Dia Pas interview nggak dikasih tahu. Pokoknya saya disuruh training dan pas aku tanya, ini training bareng yang lain Pak? Iya katanya. Yang bisnis konsultan? Ya. Iya katanya. Oh kenapa Pak? Ya emang harus kamu mempelajari dulu bisnis konsultan baru bisa jadi HRD. Tapi kan Pak trainingnya itu udah jauh berbeda. Saya bilang ya udah saya mundur aja. Mundur baik-baik aja. Jadi itu penipuan ya. Secara halus. Tapi nipunya juga nggak profesional amat kan? Masih kita bisa banget untuk yang sadar tuh masih. Tapi kok Gape bisa masuk Terjebak ke situ ya? seorang Gape. Kan seorang job seeker menjebakan diri. menjebakan aja biar. Yang bikin saya penasaran itu fenomenanya di mana kenapa ada banyak orang yang tertarik seperti itu. Terus yang kedua adalah Bonus yang cepat itu ya. apa yang mereka lakukan supaya seseorang itu tertarik. Kita bikin aja yang kayak gitu. Gape punya edukasi. Sebenarnya itu sih fenomenanya yang bikin buat penasaran, karena
saya kan bareng teman dan dia tuh selalu bilang ngapain kamu datang lagi. Tapi aku bilang ya coba-coba aja dulu. Yang sebenarnya yang bikin saya tertarik adalah cara membawa mereka untuk memanipulasi ya. atau Kayak MLM Iya, mirip kayak gitu. Sebenarnya MLM tuh udah saya datangin juga banyak gitu, dan cara mengundangnya juga sama gitu. Yang bikin saya penasaran kok bisa sama gitu. Ini apakah ini emang kepalanya tuh satu atau Udah ada modulnya. udah ada modulnya gitu kan? Karena gini, perusahaannya berbeda, tapi cara rekrutmennya sama. Perusahaannya berbeda, cara seminarnya sama. Perusahaan yang berbeda, cara menjelek-jelekan perusahaan yang lainnya nggak pasti sama. Oh iya benar, satu perusahaan gitu ya. Iya, itu dia. Berarti itu sudah terbukti bahwa metode itu bisa menjaring banyak orang. Iya, Yang karena jadi itu masalahnya adalah lain-lain. siapa yang mengajarkan metode demikian? Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. mari kita buat penelitian. Silakan seminar. Sebenarnya jadi ketertarikan doang sih sebenarnya. Saya nggak tuh tertarik doang Mas. Iya, harus ada Pendalaman. Kalau digaji mah nggak apa-apa. Kang Eko sih ya. Masalah. Tapi menarik ya tadi Gabe bilang ngelamar ke 100 dapat 10. Ini 10% ya. Kalau Muki manggil butuh pegawai kan? Manggil 10, yang datang 5, 6 gitu. Berarti ada gap itu. Iya, jauh banget. Di sini nyari susah, di sini juga nyari susah. Iya betul. Nggak ketemu. Yang menemukan adalah ya perusahaannya ini. Ini juga nggak jadi penemu. Kan menemukan antara dari backup. Tetap aja nelpon nggak semua Iya kepanggil. sih, nggak semua. Sebenarnya Tetap aja ada yang kabur. Nah, jadi misal belum udah bertemu. lolos nih, tesnya udah lolos, Ada interview aja udah ya. lolos, medical udah lolos, nah pas akhir tuh pas Foto-foto mau kontrak. FA ada aja yang nggak datang, entah karena udah dapet kerja di Kerja tempat di lain, ada aja. Jadi belum bertemu. Iya. Nih Lelan yang baru Lulus beres, dan ya. mau jadi job seeker. Gimana nanggepin fenomena kayak begini? Gimana ya? Nggak sih, kalau